Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Gesti. Kali ini kita akan belajar IPA lagi ya. Nah, kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Kemudian, kalian juga dapat menyajikan laporan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Anak-anak, masih ingatkah kalian bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media atau medium penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Kalian ingat tentang 3 sifat bunyi, yaitu yang pertama, bunyi termasuk gelombang longitudinal atau gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatan. Kemudian yang kedua, perambatannya membutuhkan medium. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Tahukah kalian tentang sifat-sifat bunyi yang lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut ini. Untuk percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi, ada beberapa alat atau media yang dibutuhkan. Antara lain adalah 1. Piring plastik. Dapat juga menggunakan piring kaca. Kemudian yang kedua, gabus atau spons yang empuk. Kemudian yang ketiga, 2 buah tabung kertas. Jadi, tabung yang terbuat dari kertas. Bisa menggunakan kertas karton atau kertas lainnya seperti kertas manila juga tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, beberapa buku. Yang kelima, arloji yang berdetak. Nah, setelah itu, lakukan percobaan menurut langkah percobaan berikut. Yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kemudian, yang kedua, letakkan kedua tabung di atas buku tadi dengan hati-hati. Jadi kanan kiri tabungnya. Kemudian yang ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dan dengarlah dari ujung tabung yang lain. Setelah kalian melakukan percobaan yang tadi dengan mendengarkan bunyi detak arloji dari ujung tabung lainnya, sekarang minta tolonglah kepada orang tuamu untuk meletakkan atau memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Boleh piring kaca atau piring plastik, seperti pada gambar berikut ini. Setelah itu, dengarkan kembali detak arloji tadi dari ujung tabung yang lain. Nah, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca atau piring plastik tadi? Anak-anak, coba sekarang ganti piring kaca atau piring plastik tadi dengan gabus atau spons yang empuk. Nah, adakah perbedaannya dengan sebelumnya? Kalian tetap mendengarkan detak arloji dari ujung tabung yang lain. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi ketika piring kaca diganti dengan gabus atau spons? Nah, anak-anak, tentunya ada perbedaan bunyi dari detak arloji pada percobaan tadi. Bagaimana bunyi
arloji atau detak arloji pada saat ujung tabung diberi piring kaca, piring plastik tadi. Kemudian bagaimana pula hasilnya ketika piring kaca atau piring plastik tadi kalian ganti dengan spons. Nah, mana yang bisa terdengar detak arlojinya, yang tidak bisa terdengar detak arlojinya. Nanti hasilnya kalian tulis di laporan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi seperti pada contoh di layar kalian. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan tadi, kalian akan mengetahui bahwa bunyi dapat memantul dan dapat diserap oleh suatu benda. Benda-benda seperti apakah yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, sebelum itu kalian perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian berteriak di lapangan? Samakah suara yang kalian dengar bila kalian berteriak di lapangan dan di kamar mandi? Tentunya berbeda, bukan? Hal ini disebabkan karena di lapangan tidak dihalangi oleh benda. Jadi perambatan bunyi tidak dihalangi oleh benda. Sedangkan di dalam kamar mandi, perambatan bunyi dihalangi oleh benda, yaitu tembok kamar mandi. Sehingga dapat membedakan suara atau bunyi yang kita keluarkan tadi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Contoh pada pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Contohnya pada saat kita bicara atau kita berteriak di dalam kamar atau di dalam gedung yang sekeliling kita ada tembok. Tembok tersebut merupakan permukaan yang keras. Kemudian penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut dengan peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan benda-benda tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, anak-anak, berarti benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda-benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Kemudian benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Nah, benda-benda yang permukaannya lunak yang dapat menyerap bunyi tersebut disebut dengan peredam bunyi. Karena bunyi dapat memantul, sekarang ada macam-macam bunyi pantul. Yang pertama adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak
jelas. Seperti kalau kita berteriak di dalam sebuah gedung. Bunyi pantul yang kedua yaitu gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Contohnya ketika kita berteriak di lembah atau di gua-gua, contohnya seperti ini. Misalnya, ada suara atau kita memanggil seseorang, "Hai!" Kemudian setelah kata hai, nanti ada seperti orang yang menirukan kita. Hai, 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 hai. Nah, itulah yang dimaksud dengan gema. Jadi bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi asli selesai terucapkan. Gema sering terjadi di gua-gua, di lembah-lembah, dan di bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, anak-anak, agar lebih jelas lagi, marilah kita saksikan video berikut ini. Apakah bunyi dapat dipantulkan? Bagaimana membuktikannya? Ambil 2 tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di salah satu ujung karton. Letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Tabung bicara merupakan suatu tabung yang terbuat dari logam dengan ujung-ujungnya berbentuk corong. Tabung ini banyak dipakai di kapal-kapal laut untuk mengatasi gangguan komunikasi akibat suara angin atau ombak. Seorang yang hendak menyampaikan pesan berbicara dari ujung yang satu dan orang lain mendengarkan pada ujung yang lain. Agar waspada, karena kita akan memasuki perairan rawan bajak laut. Stetoskop adalah sebuah alat yang digunakan dokter untuk memeriksa suara nafas dan detak jantung seseorang. Alat ini terdiri dari suatu selang
yang ujungnya berbentuk corong. Selang ini dihubungkan dengan dua selang lain yang menuju telinga dokter. Ketika dokter menyentuhkan corong pada dada seseorang, bunyi detak jantung dan nafas akan merambat ke dalam selang dan setelah melalui proses pemantulan, seperti pada tabung bicara. Dokter dapat mendengar dengan jelas detak jantung dan nafas sang pasien. Nah, anak-anak, setelah melihat video tadi, apakah sudah jelas semuanya? Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan pada hari ini tadi dapat kalian pahami. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan dari Bu Guru tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.